Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putri dengan NIM 2210116162200010. Baik, dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial salah satu aplikasi yang mendukung media pembelajaran. Aplikasi yang saya pakai adalah Ipusnas. Sebelum saya menjelaskan tutorial tentang cara menggunakan aplikasinya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi tersebut dulu. Jadi, namanya itu adalah Ipusnas, publishernya itu dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, sistem operasinya itu Ipusnas terdiri dalam bentuk aplikasi dan bisa diunduh langsung di App Store, Google Play, dan Windows, atau melalui laman situs Ipusnas tersebut yang akan selanjutnya dialihkan ke Ipusnas. Ipusnas dapat diakses di berbagai medium perangkat, mulai dari desktop dan PC berbasis situs, netbook, dan tab, serta smartphone. Nah, versi yang saya gunakan ini adalah versi 1.6.4. Jenis penggunaannya, aplikasi Ipusnas selain digunakan dalam kondisi terkoneksi dengan akses internet atau online, juga bisa digunakan dalam keadaan tanpa koneksi internet atau offline. Akan tetapi, ada batasan akses saat Ipusnas tidak mendapatkan akses internet, yaitu hanya bisa digunakan sebatas membaca buku dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu sudah masuk ke dalam Ipusnas ketika masih menggunakan Ipusnas, dan kedua itu sudah mengunduh bukunya. Nah, untuk spek minimal agar Ipusnas dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan spesifikasi yang sesuai. Spesifikasi minimalnya itu untuk Android itu yang pertama 4 titik and up, 1 GB of RAM, dan 4 inch display size. Nah, untuk spesifikasi minimal iPhone atau iPad itu Recorded iOS 7.0 or later, optimal for iPhone 5, dan compatible for iPhone and iPod Touch. Untuk ukuran downloadnya 19,03 MB. Dirilis pada 14 Agustus 2016. Tutorialnya, pertama-tama tentunya kita harus mengunduh aplikasi Ipusnas di Play Store. Setelah diunduh, buka aplikasi Ipusnas lalu klik mulai sekarang. Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari aplikasi Ipusnas. Selanjutnya, untuk bisa meminjam buku, perlu login terlebih dahulu. Klik garis 3 di pojok kiri atas dan persiapkan akun email untuk login ke aplikasi Ipusnas. Selanjutnya, masukkan nama, alamat surel, dan nomor telepon. Setelah itu, buat kata sandi dan konfirmasi kata sandi, lalu klik simpan. Setelah registrasi, kita bisa meminjam berbagai macam buku, dari buku pembelajaran, fiksi, dan non-fiksi. Klik kategori buku untuk melihat kategori buku yang tersedia, atau klik ikon pencarian untuk mencari buku yang ingin dibaca. Nah, saya akan memberi contoh. Misalnya, saya mencari buku tentang kelas daring. Setelah mendapatnya, klik pinjam. Lalu klik populer. Setelah itu, konfirmasi peminjaman dengan mengklik ya. Tunggu sampai buku selesai diunduh. Bukunya akan tersimpan di dalam rak buku setelah kita mendownloadnya. Setelah selesai mengunduh, buku bisa kita baca secara online maupun offline. Nah, untuk jangka waktu peminjaman buku di Ipusnas itu adalah 5 hari. Biasanya buku akan otomatis dikembalikan jika waktunya telah habis. Tapi, kita juga bisa mengembalikan buku sebelum 5 hari dengan syarat buku sudah dipinjam dalam 1x24 jam. Caranya, buka fitur rak buku, lalu buka titik 3 di samping info, lalu pilih kembalikan.
Terakhir, konfirmasi pengembalian. Klik setuju, maka buku yang kita pinjam sudah berhasil dikembalikan. Nah, ada penjelasan lebih lanjut tentang fitur-fitur dari Ipusnas. Yang pertama itu ada koleksi buku. Ini adalah fitur yang mengantarkan pengguna untuk menjelajahi ribuan judul e-book yang ada di Ipusnas. Pilih judul yang diinginkan, pinjam dan baca hanya dengan mudah seperti yang saya contohkan tadi. Lalu juga ada fitur e-pustaka. Fitur unggulan di Ipusnas yang memungkinkan pengguna bergabung menjadi anggota dari berbagai perpustakaan digital dengan beragam koleksi bukunya masing-masing, menjadikan perpustakaan serasa dalam genggaman. Lalu ada fitur feed untuk melihat semua aktivitas pengguna Ipusnas lainnya, seperti informasi buku terbaru, buku yang dipinjam, pengguna lain, hingga memberikan komentar. Selanjutnya juga ada fitur rak buku. Nah, fitur rak buku ini merupakan rak buku virtual milik pengguna, di mana semua riwayat peminjaman buku tersimpan di dalamnya, sehingga memudahkan pengguna untuk membaca buku yang telah dipinjam. Dan terakhir ada fitur e-reader. Fitur ini membuat gawai dari pengguna dapat membaca e-book dengan mudah dan nyaman di dalam aplikasi Ipusnas. Nah, aplikasi Ipusnas tadi sangat fleksibel dan efektif digunakan untuk melayani pengguna secara jarak jauh. Aplikasi ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, yaitu kelebihannya dari aplikasi Ipusnas yaitu gratis, dapat digunakan pada Android, iPhone, maupun Windows. Penggunaan aplikasi yang cepat dan mudah, koleksi yang bervariasi, dan bahkan juga ada novel Indonesia dan novel terjemahan loh, dan memiliki fitur yang menarik. Nah, untuk kekurangannya sendiri dari aplikasi Ipusnas yaitu sering error dan koleksi buku sering dalam keadaan antri sebab sudah banyak yang meminjamnya. Jadi, kesimpulannya, aplikasi Ipusnas sebagai terobosan yang efektif cocok digunakan pada saat ini, terutama untuk pembelajaran daring karena pengguna tidak perlu jauh-jauh ke perpustakaan untuk mencari materi pelajaran. Selain itu, Ipusnas juga menyediakan berbagai macam cerita fiksi dari novel hingga fabel. Aplikasi ini mudah digunakan dan memiliki fitur dan koleksi yang menarik. Selain untuk memudahkan pengguna, aplikasi ini juga dapat dijadikan sebagai alat promosi perpustakaan guna meningkatkan Aplikasi ini juga dapat dijadikan sebagai alat promosi perpustakaan guna meningkatkan minat baca generasi muda. Terakhir, saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mencari novel-novel populer, novel dari Indonesia. Berikut caranya. Nah, berikut ini adalah tampilan terbaru dari aplikasi Ipusnas setelah saya upgrade aplikasinya. Ternyata ada tampilan terbarunya. Adapun fitur-fitur terbarunya, ada video, bisa kita klik di sini. Ada berbagai macam video seperti tutorial bagi pengunjung pemula untuk membaca di perpustakaan nasional. Nah, lalu juga ada fitur audio. Sepertinya sejauh ini hanya ada 2 audio. Ini ada audio lomba bercerita dari Dava Ryansyah. Nah, ini adalah fitur buku-bukunya. Ada berbagai macam buku. Buku-bukunya masih sama seperti sebelumnya, sebelum diupdate. Ada banyak dari buku pendidikan, buku motivasi, novel terjemahan, dan lain sebagainya. Buku-buku bahasa juga banyak. Coba kita cari buku semantik. Nah, di sini ada berbagai macam buku semantik yang dapat kita akses. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana cara meminjamnya dalam bentuk video dan versi terbaru ini. Kita tinggal sama seperti sebelumnya, kita tinggal mengklik pinjam, kemudian unduh. Nah, setelah selesai diunduh, kita tinggal membaca dengan mengklik baca. Lalu kita coba mencari novel.
Ini merupakan salah satu novel dari AU atau Alternative Universe yang biasanya terkenal di aplikasi X dan TikTok. Bacaan anak-anak Gen Z zaman sekarang. Nah, ternyata bukunya sudah habis jumlah kopinya. Jadi kita harus klik antri. Nah, saya sudah mengantri buku ini. Jadi nanti jika sudah ada peminjam sebelumnya selesai membaca dan bukunya dikembalikan, kita akan mendapat notifikasinya. Sekarang kita cari buku lain. Sekarang kita coba buka novel lain. Nah, ini novel Di Bawah Langit Rusia. Seperti yang bisa dilihat, jika jumlah kopinya masih tersedia, maka kita bisa meminjamnya. Pinjam, unduh. Nah, selesai mengunduh, kita bisa langsung membacanya. Lalu di sini juga ada fitur aktivitas. Nah, di sini kita bisa melihat bacaan-bacaan yang sudah kita baca, bacaan terakhir. Baik. Oh, ternyata di sini kita juga bisa berteman begitu. Ada teman yang disarankan. Oh. Kita bisa mengikuti satu sama lain. Ada juga fitur artikel. Jadi kita bisa membaca artikel juga di Ipusnas ini. Lalu di bagian profil ada fitur rak pinjam. Nah, di sini kita bisa mengembalikan buku. Kembalikan buku. Sama seperti sebelumnya, jangka waktu peminjaman adalah 5 hari. Sepertinya karena aplikasinya masih baru di-upgrade, ada masih banyak bug atau error dari aplikasinya. Itu sebabnya aplikasinya sedikit lemot begitu. Biasanya jika sudah beberapa hari setelah upgrade, aplikasinya akan berjalan lancar kembali dan kita bisa mengaksesnya dengan nyaman. Ada banyak novel-novel terkenal dari sastrawan ternama dan juga penulis-penulis terkenal dari Wattpad, AU, dan lain sebagainya. Jadi jika kita sedang tidak ada uang untuk membeli novel nih, atau misalnya sedang ingin membaca sesuatu tapi malas ke Gramedia, begitu kita bisa langsung membacanya di Ipusnas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.